Halo, selamat pagi dan menjelang siang anak-anak Yosua. Kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar kembali. Dan saat ini kita membahas satu tema tentang hidup dalam kasih, ya. Hidup dalam kasih. Sebelum kita membahas tema ini, kita berdoa terlebih dahulu seperti biasanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar, dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk waktu ini. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai kami. Berkati juga anak-anak-Mu yang belajar meskipun di rumah, kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran bagi mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang hidup dalam kasih, ya, hidup dalam kasih. Sebelum kita membahas tema ini, kita melihat satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16, di mana dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba perhatikan, karena begitu besar, garis bawahi, kasih Allah dalam dunia ini. Jadi karena begitu besar kasih Allah dalam dunia ini, termasuk kepada kita, dia merelakan anaknya yang tunggal, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa kasih Tuhan itu sangat besar bagi kita. Dan kasih Tuhan itu telah terbukti dengan cara apa? Dengan cara Yesus datang ke dunia, anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Kita ditebus dari keberdosaan kita, yang seharusnya kita dihukum karena keberdosaan kita, karena dosa-dosa kita. Tetapi sekarang, karena kasih Tuhan yang besar, maka kita menerima anugerah keselamatan dan kita bebas daripada hukuman dosa. Nah, itu didasarkan pada kasih Allah yang sangat besar. Nah, dengan demikian, maka karena kita telah menerima kasih Allah yang sangat besar, maka itulah yang menjadi dasar kita untuk menerapkan kasih, ya, atau untuk hidup dalam kasih. Karena kenapa? Ingat bahwa kita hidup karena kasih. Kita hidup karena anugerah Tuhan, karena Tuhan telah memberikan anugerah yang sangat besar, menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Maka dengan demikian, kita juga harus hidup dalam kasih sebagai buah daripada kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, tentunya hal ini anak-anak sekalian sudah sering membahas tentang kasih. Nah, oleh sebab itu, meskipun demikian, tetapi dalam pembelajaran ini kita coba melihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kasih. Ya, kasih, ya, pengertiannya, kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Jadi kita memiliki satu perasaan, ya. Setiap kita memiliki perasaan, yang timbul dalam diri kita, yang memang yang jelas adalah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita memiliki, dan kasih itu, rasa atau perasaan itu kita aplikasikan kepada orang lain, yaitu mengasihi orang lain. Nah, jadi itulah kasih, perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang kedua adalah
kasih bisa diartikan sebagai hubungan ketertarikan manusia tersebut dengan sesuatu. Ya, misalkan ada kalau dalam kalau sudah dewasa ya, sudah menjadi pemuda misalkan, dia melihat kalau laki-laki dia melihat perempuan, maka ada rasa ketertarikan, ya. Dimulai dari rasa ketertarikan dan setelah ada rasa ketertarikan dan ada timbul kasih sayang terhadap lawan jenisnya itu. Nah, kemudian bukan hanya itu saja, kasih pun bisa dilakukan terhadap benda-benda atau binatang. Kita melihat ada orang yang sangat cinta atau yang sangat menyukai lah istilahnya ya, menyukai binatang sampai mereka pelihara dan segala macam. Apakah ada di antara kalian juga yang demikian, suka kucing atau suka pelihara ayam atau pelihara binatang apa saja atau ikan misalkan. Nah, itu bentuk kasih yang diberikan terhadap benda atau terhadap sesama atau terhadap binatang misalkan. Nah, kemudian adalah yang ketiga, kasih dapat dikatakan sebagai kepedulian tanpa pamrih atas sesuatu yang dilakukan seorang bagi orang lain. Nah, perhatikan ini penting. Kepedulian yang tidak ada, yang tanpa pamrih, ya kepedulian yang tanpa pamrih, artinya bahwa kita menunjukkan kasih, melakukan yang baik terhadap orang lain tanpa menuntut balasan. Nah, hal ini tentunya kita belajar dari Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia, dia menunjukkan kasih yang sangat besar untuk menyelamatkan kita. Tentunya dia tidak menuntut balasan. Kita melihat bahwa Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita, tidak didasarkan pada alasan-alasan tertentu. Justru kalau Yesus mendasarkan bahwa dia mengasihi kita karena ada alasan tertentu, misalkan karena kebaikan kita, misalkan karena kita melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan dia, semuanya kita tidak layak menerima kasihnya. Karena kenapa? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang layak menerima kasih, tetapi karena Allah sendiri, ya, Allah sendiri yang sangat besar kasihnya, dia tidak menghitung atau melihat perbuatan yang kita lakukan, dia menyelamatkan kita. Maka bagi kita orang Kristen, ya, ingat ini ya, bagi kita orang Kristen tidak ada keselamatan karena perbuatan baik. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri karena dia baik. Tidak. Teacher Arman tidak bisa selamat hanya karena kasih Allah, hanya karena anugerah Allah. Maka dengan demikian, makna kasih yang sesungguhnya ya adalah cara kita memberikan yang terbaik untuk orang lain. Nah, cara kita memberikan yang terbaik untuk orang lain artinya bahwa sesuatu yang kita lakukan itu sesuatu yang sangat terbaik, yang terbaik. Memberikan yang berkualitas, ya, memberikan yang berkualitas. Sama halnya juga di dalam mengasihi orang tua. Berikanlah kasih yang berkualitas. Mengasihi guru, berikanlah kasih yang berkualitas. Sama mengasihi pekerjaan pun demikian. Kita berikan kasih yang berkualitas, jangan asal-asalan. Jadi tidak karena orang tua misalkan mencukupkan segala apa yang kita minta, baru kita mengasihi mereka. Itu bukan kasih yang berkualitas. Bukan karena guru kita mengikuti apa kemauan kita. Kita maunya nggak usah ada tugas dan segala macam. Tidak begitu. Bukan kasih yang berkualitas. Artinya bahwa kita menuntut imbalan. Ya. Jadi kasih yang sesungguhnya adalah tidak memiliki, tidak meminta imbalan, yaitu kepedulian tanpa pamrih. Nah, bagaimana konsep kasih di dalam Alkitab? Ya, kita melihat bagaimana konsep kasih di dalam Alkitab. Ya, ada beberapa hal yang kita lihat. Sorry, bentar ya. Berapa yang kita lihat? Yang pertama, ada kepedulian. Ya, ada kepedulian terhadap sesama. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama? Karena kita peduli terhadap dia. Ya, didasarkan pada kepedulian. Kemudian ada kesabaran. Karena kita sabar, maka kita bisa mengasihi orang lain. Coba misalkan
Kalau misalkan teman-temanmu tidak melakukan apa yang baik atau yang menurut kamu baik misalkan, maka kamu tidak menunjukkan kasih, ya. Maka dengan itu ketika seseorang mengasihi sesamanya, maka ditunjukkan dengan sikap sabar, ya, terhadap orang lain. Kemudian murah hati, ya, murah hati, rela membantu, rela memberi, suka memberi dan segala macam. Kemudian tidak cemburu, ya, tidak cemburu terhadap orang lain. Itu yang kita lihat di dalam apa namanya Alkitab, ya. Tidak cemburu misalkan ketika orang lain sukses, ya, orang lain berhasil, maka kita cemburu dan melakukan hal-hal yang menjatuhkan teman kita itu salah, ya. Alkitab tidak mengatakan demikian. Kemudian suka menolong, ya, memperhatikan orang lain, apalagi di dalam masa-masa seperti ini, ya, masa-masa kita berada di rumah karena virus corona, ya. Jadi kita bisa menolong teman kita kalau seandainya mereka membutuhkan. Bagi yang misalkan memiliki kebutuhan yang cukup dan kita melihat teman atau lebih misalkan ada berkat yang lebih diberikan Tuhan kepada kita, kita melihat saudara kita yang berkekurangan, ya kita berikan kepada mereka. Suka menolong, itulah kasih. Kemudian tidak egois, mementingkan apa yang dia mau. Nah, itu bukan kasih. Kalau misalkan kamu di rumah, ya selalu menuntut orang tua, harus begini, harus begitu. Atau misalkan sama teman-temanmu, pada saat diskusi misalkan, harus apa yang kamu mau saja yang harus diikuti. Kalau tidak, maka kamu tidak mau. Nah, itu bukan kasih, itu namanya. Ya, egois. Keegoisan itu bukan bagian daripada kasih. Nah, itu dalam Alkitab. Nah, beberapa jenis kasih, ya, beberapa jenis kasih kita melihat yang juga di dalam Alkitab dicatat. Jenis kasih yang pertama yaitu kasih Allah kepada manusia atau kasih agape. Kasih agape itu seringkali kita dengar dan pernah teacher jelaskan juga sama kalian, ya, bahwa kasih agape itu adalah kasih yang rela berkorban. Seperti Tuhan datang ke dalam dunia, dia rela berkorban. Coba perhatikan, Yesus yang tidak berdosa, dia adalah raja di atas segala raja. Dia mau datang ke dunia, ya, untuk menebus dosa-dosa manusia. Siapakah kita sebetulnya? Apakah kamu orang baik? Tidak. Apakah kamu tidak melakukan dosa? Tidak. Tetapi Yesus mau datang ke dalam dunia. Supaya apa? Kita selamat. Itulah pengorbanan Tuhan. Yang tidak berdosa sekalipun. Dia adalah pribadi yang kudus. Tetapi karena kita manusia berdosa, dia tidak mau kalau seandainya kita itu binasa dalam keberdosaan kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Maka dia datang ke dalam dunia. Kemudian kasih sayang yang sejati antar sahabat dekat atau disebut kasih pilihan. Misalkan kamu mengasihi temanmu, menolong dia, memperhatikan kehidupannya, dan peduli dengan dia. Nah, itu disebut sebagai kasih pilihan. Kemudian kasih yang seterusnya adalah kasih antar anggota keluarga. Ya, itulah yang disebut dengan kasih storge. Ya, kasih storge itu adalah seperti kamu mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi papa, mengasihi mama, dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai kasih storge. Kemudian adalah kasih kepada orang yang berlainan jenis. Nah, ini seperti nanti sebentar lagi kalau kamu sudah SMP kelas 3, taruhlah 10 tahun ke depan, kamu sudah bisa mencari pasangan hidup. Nah, kamu bisa misalkan menerapkan kasih eros ini, artinya bahwa bisa menunjukkan kasih sayang terhadap lawan jenis. Kalau laki-laki mengasihi perempuan atau berpacaran sama perempuan kalau dalam istilah sekarang, ya, dan perempuan mengasihi laki-laki, ya. Jadi dalam pengertian merancang, ya, merancang keluarga ke depan. Nah, itulah contoh kasih, bentuk kasih, ya, atau jenis kasih yang kita lihat. Kemudian contoh sikap kasih dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau kita mengatakan bahwa saya memiliki kasih, ya, kita melihat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalkan dalam keluarga, ya, bagaimana kita mengasihi keluarga? Itu saling mengingatkan. Ketika misalkan orang tua, ya, sudah
karena kelelahan bekerja langsung tidur misalkan, ya. Karena kita mengasihi mereka, kita mengajak mereka berdoa. Karena kita mengasihi mereka, kita mengajak mereka makan. Nah, itu salah satu contoh misalkan. Kemudian saling mendoakan. Ya, anak harus mendoakan orang tuanya. Orang tua juga demikian. Jangan berpikir bahwa hanya orang tua saja yang mendoakan anaknya. Itu salah. Anak harus mendoakan orang tua. Supaya apa? Apa yang kita doakan? Supaya orang tua juga tetap kuat, tetap semangat, dan tetap yang paling penting adalah tetap menjaga iman mereka di dalam Tuhan. Dan kemudian saling berbagi. Kenapa kita harus saling berbagi? Karena kita adalah anggota tubuh Kristus, anggota keluarga, kerajaan Allah, ya, anggota keluarga Allah, dan kita adalah sama-sama orang-orang anggota kerajaan Allah, ya. Jadi kita saling berbagi, kita harus saling mengasihi. Kemudian bukan hanya karena kita sama-sama percaya, tidak, tetapi karena kita juga adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Jangan berpikir nanti bahwa hanya orang yang sesama agama dengan saya yang saya kasih. Orang percaya aja yang saya kasih, itu salah juga. Karena kenapa? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam pengertian sesama itu tidak membedakan anggota, membedakan suku, tidak membedakan ras, tidak membedakan golongan atau segala macamnya. Sesama manusia itu semua. Baik dia pintar, baik dia kurang pintar, baik dia orang kaya maupun orang miskin, baik dia sehat maupun cacat dan segala macam, kita harus menunjukkan kasih sesama, ya. Nah, itulah kasih. Kemudian, ya, kemudian di sekolah, bagaimana kita menunjukkan kasih kita di sekolah? Yaitu melaksanakan bakti sosial, contohnya. Ya, ketika ada kegiatan-kegiatan di sekolah, kita lakukan secara bersama-sama. Ada kadang-kadang ya, kalau kalian sih mungkin tidak ada ya, tapi kadang-kadang yang teacher lihat dulu ya, bahwa ketika ada bakti sosial seperti itu atau ada gotong royong misalkan atau segala macam, ada yang menyembunyikan diri, tidak mau bekerja sama, tidak mau membantu. Karena kenapa? Ini bukan tempat saya kok. Saya kan hanya sekolah di sini. Saya kan hanya belajar saja di sini. Tidak perlu. Ngapain saya bersih-bersih? Ngapain saya harus menjaga lingkungan? Salah. Karena kita hidup di sana, maka kita juga harus menunjukkan kasih kita di tempat kita berada. Ya. Kemudian kita mendoakan Bapak Ibu guru dan seluruh tenaga kependidikan, dan juga teman-teman. Kita mendoakan seluruh Bapak Ibu guru, guru-guru kalian, ya, dan tenaga kependidikan seperti karyawan, seperti CS ya misalkan ya, seperti apa namanya yang bekerja dalam pengamanan security ya, admin dan segala macam. Kita doakan ya, guru-guru kita doakan supaya mereka tetap semangat untuk belajar, mengajar, tetap semangat, tetap sabar untuk menghadapi tingkah laku kita. Kalian ingat bahwa setiap kalian itu berbeda-beda pribadi, berbeda karakter. Nah, maka satu orang guru dia harus memiliki apa namanya, dia harus bisa menguasai kalau misalkan satu kelas kalian 30, bayangkan 30 satu kelas, 25 satu kelas, ya 25 satu kelas kali 4 kelas saja misalkan udah 100, maka 100 orang 100 juga harus dia memiliki metode yang berbeda untuk menyesuaikan kalian. Nah, coba perhatikan bahwa itu bukan tanggung jawab besar, tanggung jawab mudah, itu tanggung jawab besar, bukan hal yang mudah dilakukan oleh guru. Itu sulit, ya. Memahami setiap kalian itu sulit. Hanya pimpinan Tuhan saja yang bisa. Coba perhatikan, jangankan misalkan kalau apa namanya ada yang nakal-nakal misalkan, jangankan ada itu. Kalau semuanya baik-baik saja pun, ya baik-baik saja pun, guru masih sakit kepala untuk memikirkan bagaimana supaya kalian jauh lebih baik. Tetapi apalagi kalau ada yang nakal, lebih parah lagi, maka dengan itu dibutuhkan doa-doa kalian.
Guru-guru kalian membutuhkan doa-doa kalian, membutuhkan dukungan kalian. Jangan tambah masalah, jangan ribut dalam kelas. Justru guru itu stres kalau seperti itu, ya. Stres. Jadi kalian harus mendukung juga guru, ya, seperti kalian mendukung orang tua kalian, mendukung mereka dalam doa, mendukung mereka untuk supaya Tuhan menolong mereka mempersiapkan materi, ya, dan segala macam. Tidak ada seorang guru yang memikirkan hal yang buruk sama kalian. Tidak ada. Maka dengan itu doakanlah mereka supaya mereka tetap setia di dalam kehendak Tuhan mengajar kalian. Kemudian menjadi teladan. Berikanlah teladan yang baik. Kamu sebagai anak Tuhan, kamu sebagai orang Kristen, bagaimana kamu menunjukkan keteladananmu terhadap mereka supaya mereka bisa belajar terhadap kamu, ya. Mereka bisa melihat Kristus di dalam diri kita. Karena kenapa? Kita memiliki kasih, kita memiliki sikap-sikap yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, di dalam lingkungan masyarakat, yaitu meneladani kasih Kristus dengan tidak mengikuti tawuran, meresahkan masyarakat, ya, itu salah. Ketika seandainya kalian ikut-ikutan orang-orang atau anak-anak jalanan atau misalkan anak-anak remaja yang suka tawuran, suka bertengkar dan suka meresahkan masyarakat dengan bawa motor segala macam, itu bukan sikap seorang Kristen, tidak memiliki kasih terhadap lingkungan. Berciptakanlah kenyamanan, ciptakanlah kedamaian, kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana yang kamu bisa, ya. Paling tidak kamu tertiblah di lingkungan masyarakat. Gak usah berikan yang lebih, paling tidak kamu tertib, itu sudah cukup, ya. Kemudian menjenguk dan mendoakan tetangga yang sakit atau membutuhkan. Tolonglah mereka, doakanlah mereka. Kalau kamu tahu tetanggamu sakit, datanglah, jenguklah mereka jika memungkinkan, doakanlah mereka. Supaya itulah hubungan kita dengan mereka. Mungkin kita tidak bisa memberikan materi terhadap mereka. Misalkan kita bawa mereka ke rumah sakit, mungkin itu belum bisa kita lakukan. Tetapi doa kita itu sudah lebih daripada itu. Doakanlah mereka. Kemudian memberikan sumbangan kepada korban bencana alam yang membutuhkan. Itu sama. Kita tolong mereka, memberikan bantuan orang-orang yang berkesusahan, orang-orang yang menolong. Apalagi seperti sekarang tadi teacher sampaikan, ya, ada orang-orang yang mungkin orang tuanya terkendala masalah pekerjaan karena virus corona ini. Ya, ketika kamu mempunyai uang misalkan, atau kamu mempunyai yang lebih, silakan tolong teman-teman. Tapi ingat bahwa jangan jangan jadikan itu sebagai sarana untuk menyombongkan diri terhadap teman-teman. Bukan, ya, berikan sesuatu yang terbaik kepada mereka karena Tuhan telah memberikan kepada kita. Ya. Kemudian coba perhatikan, sebenarnya kasih itu, ya, hanya terdiri dari 5 huruf saja, yaitu K, ya, K, A, S, I, dan H. K, A, S, I, dan H. Tetapi coba perhatikan, itu hanya 5 huruf saja. Tetapi di dalam melakukannya, itu sepanjang hidup kita. Kita menyebutkan kasih itu nggak sampai 2 detik lah, 2 detik kasih, udah. 1 detik malah, ya. 1 detik lebih lah, 1 detik lebih kita menyampaikan itu. Tetapi coba perhatikan, dampaknya itu seumur hidup kita. Melakukan kasih itu seumur hidup kita, walaupun menyebutnya saja cepat, ya. Atau kalau disebut saja kita udah tahu maknanya, tetapi melakukan itu tidak mudah. Ya, sepanjang kehidupan kita harus menunjukkan kasih terhadap sesama. Nah, perhatikan ini. Maka kita harus betul-betul, ya, kita harus betul-betul melakukan kasih terhadap sesama, menunjukkan kepedulian kita kepada mereka. Karena apa? Perhatikan, kenapa kita harus mengasihi sesama? Kenapa kita harus mengasihi orang lain? Karena ingat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya bahwa kita mengasihi karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah telah terlebih dahulu menunjukkan kasih kepada kita.
Nah, kalau kamu merasa bahwa kamu sudah menerima, menikmati kasih Allah, tunjukkan melalui sikap dan perbuatanmu mengasihi sesama. Maka dengan itu sebagai kesimpulan dalam materi ini adalah kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap kita mampu melakukan kasih. Hanya saja dari diri kita, apakah kita mau menerapkan kasih itu terhadap orang lain atau tidak, ya. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Kalau kita merasa bahwa saudara kita ya membutuhkan kasih kita, maka kita harus menunjukkan kasih terhadap mereka. Kemudian secara alkitabiah ada beberapa ciri kasih, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, suka menolong, tidak egois, tidak cemburu dan peduli, tadi kita bahas. Milikilah itu, ya. Maka dimanapun kamu berada, kamu pasti akan diterima orang. Tetapi kalau kamu tidak memiliki satu pun, jangan harap, kita pasti akan ditolak dimanapun kita berada. Dalam hal ini kasih terdiri ada 4 jenis, yaitu kasih agape, kasih philia, kasih storge, yaitu kasih Allah seperti yang rela berkorban, ya. Kemudian kasih terhadap sesama, ya, philia. Kemudian storge, kasih terhadap orang tua, ya, di rumah tangga seperti itu tadi. Kemudian kasih eros, yaitu terhadap lawan jenis. Keempat kasih ini milikilah. Maka percayalah bahwa Tuhan memampukan kita untuk melakukan kasih jika, ingat, hal itu betul-betul berasal dari ketulusan hati untuk melakukannya, dan percayalah bahwa jika kita melakukan dengan ketulusan hati, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Demikian pembelajaran ini, kiranya anak-anak sekalian bisa memahami dan pelajarilah di rumah bagaimana, dan tunjukkanlah kasih terhadap orang lain, terhadap sesama, terhadap orang tua, dan terhadap siapapun. Sampai ketemu kembali di pembelajaran berikutnya. Salam. Ya.